Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini contoh tentang averages. Jadi adalah soalan daripada Engineering Mechanics Static 40 Edition RC Hibbeler. The question is determine the minimum applied force P required to move each A to the right. The spring is compressed to distance of 175 mm. Let the weight of A and B. The coefficient of static friction for all contacting surfaces is nu S equal to 0.35 and net friction of the rollers. Jadi soalan ni kalau kita tengok, kita akan kenakan daya P yang akan menolak wedge tersebut ke kanan. Jadi bila wedge tu move ke kanan, jadi wedge tu akan menolak load B tu ke atas dan dia akan menekan ataupun compress spring dan spring itu akan menghasilkan daya. Jadi compression distance spring itu adalah sebanyak 175 mm. Jadi kita darabkan compression distance ni dan juga dengan spring tu punya coefficient 15 kN per meter dan kita akan dapat force yang akan dihasilkan oleh spring tu terhadap beban ataupun load B ataupun dan seterusnya akan menghasilkan beban terhadap wedge A. Jadi apa yang kita akan buat? Yang pertama adalah kita akan draw free body diagram untuk wedge A dan juga load B. Jadi kalau kita lukis free body diagram untuk wedge A, this is very important. Jadi kalau kita tengok dari segi step by step je untuk lukis wedge ni adalah seperti yang turutan ataupun sekuen yang saya tunjukkan sini. Dia yang pertama sekali kita akan lukis bentuk wedge tersebut, iaitu bentuk segitiga ataupun bentuk trapezium, and then kita akan lukis loading, action loading iaitu force P yang warna biru, and then yang ketiga kita akan lukis reaction force atau reaction loading, iaitu kita ada dua daya friction, FA dan juga FP, dan juga dua daya normal force. Jadi kalau kita tengok action loading P tu akan menolak wedge tu ke kanan, jadi bermakna friction force akan menolak wedge tu ke arah kiri. Jadi arah friction force ni sangat penting, because bila arah ni kita tentukan, pasal arah ni kan kita tak boleh buat assumption, because arah daya geseran ni adalah berdasarkan kepada pergerakan objek tersebut. Jadi, because at all time, arah daya geseran adalah bertentangan atau berlawanan dengan arah pergerakan objek. Jadi, kita kena faham kalau katakan dalam soalan tersebut atau dalam problem tersebut dah ada beri arah daya tindakan, jadi kita automatik kita tahu mana objek itu akan bergerak ke arah mana, and then daya geseran itu akan melawan arah pergerakan objek tersebut. Jadi, itu sangat penting. Dan seterusnya, free body diagram untuk load B pula, okay, kita tengok, kita akan lukis bentuk objek tersebut, and then yang penting kat sini kita tengok daya geseran dan juga normal force FB dan juga NB. Jadi yang ini pun kita kena padankan dengan daya FB dan juga NB yang kita lukis pada wedge A. Jadi arah daya FB dan juga arah daya NB ni adalah berlawanan dengan daya FB dan juga NB yang kita lukis pada wedge A. Jadi ini adalah sangat penting supaya seperti juga yang chapter-chapter sebelum atau problem-problem yang sebelum ni yang kita lukis, bila kita relaikan sesuatu komponen and then kita akan dapat couple of force tu, dia punya arah daya tu adalah berlawanan tapi magnitude tu tetap sama. Jadi inilah prinsip bila kita leraikan satu sistem tu kepada dia punya individual komponen. Jadi dia akan menghasilkan satu pasangan daya yang mana nilai dia adalah sama tapi arah dia adalah berlawanan. Jadi kalau kita tulis sini FB dan juga NB pada kedua-dua komponen ni adalah nilai yang sama tapi arah masing-masing adalah berlawanan. Jadi yang itu yang kita kena faham konsep. That's why bila kita lukis free body diagram ni, kita lukis yang pertama adalah wedge A, because daripada wedge A ni kita tahu arah daya geseran tu atau friction force tu pada arah yang mana. Jadi siap kita punya free body diagram. Yang kedua adalah kita akan generate E of E dan kita selesaikan persamaan tersebut. Jadi daripada free body diagram yang kita lukis, dua free body diagram, kita akan generate EOE. Jadi kalau kita tengok pada dua free body diagram ni, okey, jadi kalau kita pada wedge A, kita cuma ada daya-daya yang tindakan dan juga daya-daya yang tindak balas. Cuma kat sini kalau kita tengok, begitu juga pada load B, free body diagram, kita nampak dia punya daya ni tidak ada nilai X, iaitu daya normal force dan juga daya action force ni dia bertindak pada satu garisan. Jadi kalau ikut kat sini, kita tidak boleh menghasilkan persamaan moment. Kita boleh cuma gunakan persamaan total of Fs equal to 0 dan juga total of Fy equal to
0. Jadi kat sini kita kena generate EOA pada kedua-dua free body diagram tersebut. Jadi kita boleh start pada wedge A ataupun wedge B. Tapi yang penting sekarang, kita kena mulakan pada free body diagram yang mempunyai nilai unknown value yang paling rendah. Jadi kalau kita tengok pada wedge A, kita ada berapa unknown values? Kita ada P, kita ada FA, NA, FB juga NB. Jadi pada wedge A kita ada 5 unknown values. And then sementara pada load B kita ada FB, NB dan juga FSP. Jadi kat sini kita cuma ada 3 unknown value. Jadi kalau ikut FSP tu pun kita dah boleh tentukan nilai dia, because FSP tu adalah equal K darab dengan compression distance of spring. Jadi kat sini pada FAD yang kedua kita ada 2 unknown value. Jadi kita akan mulakan daripada free body untuk load B. Jadi yang pertama sekali kita tengok spring tu, force yang dihasilkan oleh spring adalah equal KS, jadi 15 kN per meter darab dengan 0.175 meter. Jadi kita akan dapat 2.625 kN. Since the wedge at the verge of moving to the right, slipping have to occur above of the surface of the contact space. Jadi kat sini bila kita sebut tentang friction, jadi sebelum kita faham friction ni akan sama ada akan berlaku pada keadaan objek tersebut akan start bergerak ataupun dia akan tombang atau tipping. Jadi antara slipping dan juga tipping kita kena buat assumption which one akan berlaku dahulu. Jadi tapi untuk wedge, at all time bila kita buat analisis, kita kena assume slipping tu akan berlaku dahulu. Jadi dengan kata lain, friction pada permukaan wedge adalah maximum friction. Jadi kat sini kita boleh terus tentukan the friction of FB, iaitu friction pada permukaan load B tu adalah maximum friction equal to nu S darab dengan NB. Jadi kita dapat FB sama juga 0.35 NB. So jadi kalau kita selesaikan tadi, pasal apa, begitu juga dengan FA adalah maximum friction pada wedge A tadi. Jadi kita pun akan dapat, iaitu FA sama juga dengan nu S NA, jadi sama juga dengan 0.35 NA. So jadi pada free body diagram load B tadi, okay, kita tengok ambil total of Fy equal to 0. Jadi kita akan dapati NB sama juga dengan FSP. Dengan kata lain, MB adalah equal 2.625 kN. Dan sebenarnya daripada FBD from wedge A, jadi kita akan dapat total of Fy equal to 0. Jadi pertama-tama kita ada negatif MB campur NA cosine theta tolak FA sin theta equal to 0. Kita simplifykan sama ini, kita akan dapat negatif 2.625 Newton campur NA cosine theta tolak 0.35 NA sin theta equal to sin 10 degree equal 0. Kita replacekan nilai semua, kita akan terus dapat NA sama juga 2.841 kN. So, jadi kita ambil total of Fs equal to 0. Kita akan dapat P tolak FB tolak FA cosine 10 degree tolak NA sin 10 degree equal to 0. Dan kita replacekan all the values yang kita dapat. Sebenarnya kita akan dapat P sama juga 0.35 darab 2.625 Newton campur 0.35 darab 2.81 Newton cosine 10 degree plus 2.81 Newton sin 10 degree, and so kita akan dapat P sama 2.39 kN. Jadi kita tu dapat selesaikan persamaan ini directly dengan by replacing nilai-nilai yang kita dapat daripada persamaan yang di atas. Jadi kalau kita tengok kat sini, persamaan yang kita create, okay, untuk selesaikan persamaan ini adalah kita tengok pada FBD untuk load B kita ada satu saja persamaan, total of Fy. Pada wedge A kita ada dua persamaan, total of Fy dan juga total of Fs. Jadi kita ada 3 persamaan. And then kalau kita tengok yang awal sekali, the maximum friction bagi FB dan juga Fa kita dah define sebagai 0.35 Na dan juga 0.35 Mb. Jadi kita ada 5 persamaan. Jadi kalau kita pada free body diagram ini, kita ada 5 persamaan. 5 unknown value, iaitu kita ada P, ada Na, Fa, NB dan juga FB. Jadi sebenarnya kita ada 5 unknown values, jadi kita ada create 5 persamaan, jadi kita boleh selesaikan kelima-lima unknown values tersebut dengan 5 persamaan yang kita hasilkan. Selesai problem yang pertama. Sebenarnya problem yang kedua, yang ini kita kena faham salah satu aplikasi wedge adalah untuk self locking. Jadi yang problem yang pertama tadi kita tunjuk wedge tersebut kita gunakan untuk elevation of the heavy load. Jadi yang problem yang kali ni kita akan tunjukkan wedge tu kita guna untuk self locking. Jadi kalau kita tengok persamaan problem yang pertama tadi, kita gunakan wedge, kita masukkan wedge tu ke bawah heavy load untuk mengangkat load tersebut ke atas. Tapi untuk self locking, seperti dalam gambar ajar ni, kita gunakan satu daya P, force P untuk kita tarik keluar wedge tu daripada load yang di atasnya. Jadi kalau kita tengok berapakah nilai P seperti dalam soalan ni, alright, tentukan nilai horizontal force P which must be applied to wedge in order to remove it from under the beam. Jadi berapakah daya nilai P, force P kita perlu untuk tarik keluar
wedge tersebut daripada bawah permukaan beam. Jadi kalau kita tengok coefficient static friction of the wedge top and bottom surface adalah 0.25 dan 0.35, dan juga if P sama juga 0 is the wedge safe locking and neglect the weight and size of the wedge and the thickness of the beam. Jadi kalau katakan P tu ADN kita dapat kosong, apa maksud kosong di situ? Alright, jadi kita akan sama-sama tengok untuk selesaikan masalah ni. Berapa daya P yang perlu kita gunakan untuk kita tarik keluar wedge tersebut. Jadi sama juga yang problem sebelum ni, kita akan generate atau draw free body diagram untuk beam tersebut dan juga wedge C. Seperti saya sebut tadi, makna free body diagram yang pertama kita lukis adalah wedge. Jadi kita lukis dia punya body. Action force P, yang mana action force P itu bergerak ke kanan, jadi wedge itu akan bergerak ke kanan. Jadi dengan kata lain, normal force akan bergerak ke kiri. Jadi FA dan juga FB adalah ke arah kiri, and then normal force NA dan juga NB adalah perpendicular kepada permukaan tersebut. Jika kita NB dia akan secara horizontal, tapi NA dia ada pada sudut 10 degree. So kita lukis free body untuk beam. Jadi ada dua daya tindakan, iaitu 6 kN dan juga 16 kN. Jadi kat sini kita kena faham tentang distribution force. Jadi untuk part yang pertama kita 6 kN, jadi kita darabkan lebar daya tersebut, darabkan dengan tinggi dia yang kita bagi 2. Kita dapat 6, dan juga yang kedua tu, part yang kedua kita ada lebar dia adalah 4 km per meter, and darab 4 meter, and then kita dapat dia punya distribution 4 juga, jadi kita akan dapat 4 dan 4 16, and then dia akan tindakan pada titik tengah. Jadi itu adalah dua action force, and then kita ada reaction force dx dy, dan juga friction force dan juga normal force FA NA, yang mana dia adalah couple kepada NA FA pada free body diagram untuk wedge C. Kita tengok betul-betul free body diagram ni, jadi kita tengok bandingkan action force dan juga reaction force. Jadi action force adalah warna biru, reaction force adalah yang berwarna merah, and then yang penting satu lagi, kita labelkan dia, jadi kita tahu kedudukan force tersebut di mana. Jadi kalau kita pada wedge C, dia tak ada distance antara normal force dengan action force. Jadi dengan kata lain, pada wedge C ni kita boleh create dua persamaan, total of Fs equal to 0 dan juga total of Fy equal to 0. Jadi dua je persamaan. Tapi pada beam AD kita boleh create tiga persamaan, total of Fs equal to 0, total of Fy equal to 0, dan juga total of moment equal to 0. Dengan kata lain, kita boleh solve 5 unknown values sahaja. Tapi kat sini kita ada berapa unknown values? Jika tengok kat sini, pada wedge C kita ada P, Fa, Na, Fb dan juga Nb, kita ada 5 dah unknown values. And then pada beam AD kita ada tambah lagi 2 unknown value ds dy. Jadi kita ada 7 unknown values. Jadi sepatutnya kita kena ada 7 persamaan. Jadi kalau kita tengok daripada free body diagram, kita cuma boleh create 5 persamaan EOE saja kan. Jadi kita mana cek lagi 2. Jadi tu yang lagi 2 persamaan ni adalah kita akan gunakan tentang persamaan maximum of friction. Jadi langkah kedua adalah kita generate EOE dan juga solve the equation. Jadi seperti yang saya cakap sebelum ni, jadi bila kita sebut tentang wedge, dia adalah pada sleeping condition, maknanya dia akan bergerak, dia akan sleep dahulu before tipping. Jadi dengan kata lain, kita boleh assume that the friction force adalah maximum friction. Jadi dengan kata lain, FA adalah equal maximum friction, iaitu nu SA NA, iaitu sama juga 0.25 dengan NA, dan juga FB pun adalah maximum friction equal to nu SA NB darab sama juga dengan 0.35 NB. Jadi kita dah dapat 2 persamaan. And then kita nak create lagi 5 persamaan saja. Jadi sebenarnya kalau kita tengok saya cakap tadi, makna daripada FBD wedge C kita boleh create 2 persamaan. Daripada beam AB kita boleh dapat 3 persamaan. Jadi kita boleh selesaikan sebenarnya keseluruhan unknown value yang terdapat dalam kedua-dua free body diagram ini. Jadi yang pertama kita tengok pasal, since kita tengok wedge C kita ada 5 unknown values. Jadi memang kita tak boleh start daripada wedge C. Dia kalau tengok pada wedge beam FBD beam D kita ada 4 unknown value saja kan. Jadi kita akan start from beam AD. Jadi kita from beam AD, persamaan yang pertama kita boleh create adalah total of moment pada point D. Jadi kita akan dapat negatif 6 kN darab dengan 2. Dia rotate clockwise, negatif. And then yang kedua kita ada action force 16 kN darab dengan 5 meter, pun dia akan create clockwise, jadi kita dapat negatif. And then kita ada FA sin 10 degree, pada joint A, jadi kita ada sin A, dia ada pada horizontal direction, jadi darab dengan 7 meter, dan yang horizontal dia akan pusing counterclockwise, positif. And then kita ada NA, dia punya horizontal komponen dia adalah NA cosine 10 degree,
darat dengan 7 meter, jarak antara horizontal force dan juga dengan point dia adalah 7 meter, and then dia pun akan clockwise dia positif equal to 0. Jadi kita simplifykan this equation, kita dapatkan satu persamaan dan kita pemudahkan dan gantikan nilai. Kita pemudahkan persamaan ni, and then tu kita akan dapat nilai AA. NA sama juga 12.78 kN. Jadi kita tengok kat sini pasal apa, dengan ambil total moment 8D sama juga 0, kita dah hilangkan DS dan juga DY, and then kita dapat persamaan yang atas dia FA sama juga 0.25 NA. Jadi kita gantikan 0.25 NA ke dalam persamaan ni, and then kita akan tu dapat selesaikan nilai NA. Seterusnya kita tengok pula free body diagram pada wedge C. Jadi sama yang pertama, total of Fy equal to 0, and then kat sini kita ada negatif NA kita ambil komponen Y dia cosine 10 degree, jadi ke bawah dia negatif, and then FA juga komponen vertical komponen dia ke bawah, jadi negatif FA sin 10 degree, and juga kita ada NB sama juga 0. Jadi kita gantikan nilai NA yang kita dapat ke atas, dan seterusnya pada persamaan ni kita akan tu dapat nilai NB sama juga 13.14 kN. And then persamaan kedua adalah total of Fs equal to 0, and then kita ada NA sin 10 degree. Jadi NA komponen YS komponen dia adalah ke kanan, dia positif NA sin 10 degree, and then FA S komponen dia ke kiri, jadi negatif FA cosine 10 degree, and then tolak dengan FB ke kiri, and then campur dengan P equal to 0. Jadi kita gantikan ke semua nilai-nilai yang kita dapat atas ke dalam persamaan ni, terus kita akan dapat nilai P sama juga 5.53 kN. Jadi daripada nilai yang kita dapat ni, bermakna P adalah satu nilai yang perlu dikenakan sebanyak 5.5 kN untuk tarik keluar wash tersebut. Jadi since P is larger than 0, jadi makna dia adalah wedge tu akan bergerak ke kanan, jadi wedge tu boleh dikeluarkan dengan daya sebanyak minimum daya yang dikenakan sebanyak 5.5 kN. The wedge should carry a force to pull it out. Jadi dengan kata lain, kalau kita tak kenakan force sebanyak 5.53 kN, wedge tu akan kekal di bawah beam tersebut. Dengan kata lain, dia adalah safe locking. Jadi nak tarik keluar, kita kenakan daya baru wedge tersebut boleh ditarik keluar. Jadi kalau katakan wedge tersebut, kalau kata P tu kita dapat 0, dengan kata lain kita tak kenakan apa-apa daya pun, wedge tu dengan sendiri akan terkeluar. Jadi bila terkeluar, maknanya fungsi wedge tersebut sebagai safe locking tak boleh. Because safe locking maknanya kita lockkan beam tersebut pada satu kedarakan yang tetap. Jadi dia tak boleh nak bergerak ke bawah. Jadi itu kita gunakan sebagai maksud safe locking. Tapi kalau wedge tu boleh terkeluar dengan sendirinya tanpa dikenakan daya P, jadi fungsi wedge tu tidak digunakan. Sebab tu bila kita design wedge, kita pastikan wedge tu mampu untuk safe locking. Dengan kata lain, maknanya bila kita masukkan wedge tu tersebut di bawah beam tersebut, kita nak tarik keluar wedge tersebut, kita kenakan satu daya untuk kita tarik keluar. Jadi itu maksud safe locking. Jadi sekian saja. Terima kasih dan selamat maju jaya.